Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2018-53047, kelas B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai audit manajemen perusahaan. Pertama yaitu konsep dasar audit. Konsep dasar audit adalah sumber daya, informasi, lalu teknologi. Nah, di sini mereka ada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, lalu pengawasan dan pengendalian. Dan yang terakhir adalah aktivitas audit. Dalam sumber informasi dan teknologi, mereka merupakan tujuan perusahaan. Tujuan audit antaranya 1. Dapat dipercaya data akuntansi. 2. Terjaganya keamanan aset perusahaan. 3. Berjalannya operasi secara efisien. 4. Ditaatinya ketentuan, peraturan, dan kebijaksanaan perusahaan. Lalu hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Ada 3 pihak, yaitu pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Nah, pihak pertama memiliki hubungan pada pengesahan dan audit. Lalu pihak kedua memiliki hubungan pada audit dan pertanggungjawaban, sedangkan pihak ketiga memiliki hubungan pada pengesahan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen diantaranya adalah audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal, dan audit operasional. Tipe audit, pelaksanaan, tujuan, dan penerimaan laporannya terdapat pada tabel, yaitu pertama tipe audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal, audit operasional, manajemen. Lalu pelaksanaan auditnya adalah auditor eksternal untuk audit laporan keuangan. Untuk audit kepatuhan ada auditor internal atau auditor eksternal. Lalu pada audit internal terdapat auditor internal, dan yang terakhir terdapat auditor eksternal dan internal. Untuk tujuannya dapat dilihat di tabel. Audit laporan keuangan bertujuannya menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan tingkatan kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur. Sedangkan audit internal memiliki tujuan yaitu 1. Menilai keandalan laporan keuangan. 2. Menentukan tingkatan kepatuhan suatu entitas. 3. Menilai pengendalian internal organisasi. 4. Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang terakhir adalah program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Sedangkan pada audit operasional memiliki tujuan diantaranya menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Sedangkan penerima laporan pertama tipe 1 adalah pihak ketiga atau investor dan kreditor. Lalu audit kepatuhan penerimanya adalah manajemen entitas yang bersangkutan pemerintah. Lalu audit internal penerima laporannya adalah manajemen dari entitas yang bersangkutan. Yang terakhir adalah audit operasional manajemen, penerima laporannya adalah manajemen dari entitas yang bersangkutan. Lalu ruang lingkup, sasaran, dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkupnya adalah seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sedangkan sasarannya adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan baik segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan elemen atau tujuan audit yaitu 1. Kriteria atau standar aktivitas. 2. Penyebab atau tindakan atau aktivitas individu di perusahaan. 3. Akibat atau perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja audit manajemen. Terdapat kriteria
Lalu dari kriteria kita ke GAP. Di GAP sendiri memiliki kondisi. Kondisi ini adalah hasil aktual pelaksanaan program. Lalu ada penyebabnya, pelaksanaan program. Dari GAP kita turun ke akibat. Ada dua akibat, yaitu keuangan dan non keuangan. Lalu selanjutnya rekomendasi, dan terakhir adalah tindak lanjut. Nah, prinsip dasar audit. Audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Persyaratan penilaian terhadap kegiatan objek audit. Pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Lalu identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi. Selanjutnya, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Kemudian pelanggaran hukum, dan yang terakhir adalah penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan dapat dilihat dari tabel. Ada 10. Pertama, karakteristik audit manajemennya, yaitu menemukan penyebab kelemahan, menganalisa akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Sedangkan pada audit keuangannya adalah audit data akuntansi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi. Untuk kedua adalah keluasan audit. Audit manajemennya yaitu keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan untuk audit keuangannya yaitu cenderung ke aspek data keuangan atau finansial. Yang ketiga adalah tujuan audit. Untuk audit manajemennya adalah menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan, selanjutnya dilakukan perbaikan, lalu penghematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan pada audit keuangannya adalah data mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU atau GAAP, yaitu laporan dapat digunakan untuk pemakai laporan keuangan. Yang keempat adalah ruang lingkup. Nah, pada ruang lingkup ini audit manajemennya ialah keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait pencapaian seluruh aktivitas atau program. Lalu keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Sedangkan pada audit keuangan ialah data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Keluasan audit bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Yang kelima ada dasar yuridis. Ada dasar yuridis. Nah, di audit manajemennya adalah berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Lalu pada audit keuangannya yaitu keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Yang keenam adalah pelaksanaan audit. Nah, audit manajemennya adalah audit internal maupun eksternal, lalu objektivitas. Sedangkan audit keuangannya adalah audit independen atau audit eksternal, objektivitas. 7. Frekuensi audit. Audit manajemennya adalah tidak ada ketentuan, kepedulian manajemen pencapaian efektivitas dan efisiensi program. Audit keuangannya adalah bersifat reguler, rutin, atau penerbitan LK. 8. Orientasi hasil audit. Audit manajemennya adalah audit, lalu perbaikan kinerja masa datang, lalu antisipasi audit. Lalu audit keuangannya audit data keuangan yang bersifat historis, dan yang terakhir penilaian kinerja masa lalu. 9. Bentuk laporan. Audit manajemennya diantaranya adalah komprehensif atau kesimpulan audit, kesimpulan penting, lalu rekomendasi, kemudian belum ada standar baku, dan yang terakhir laporan tergantung dari kemampuan auditor. Untuk audit keuangan
Yang pertama adalah memiliki standar baku, lalu standar profesional akuntansi publik, lalu laporan bentuk pendek yang menyertai laporan hasil keuangan hasil audit. Yang terakhir adalah pengguna laporan. Audit manajemennya adalah pihak internal, sedangkan audit keuangannya adalah pihak eksternal, yaitu pemegang saham, investor potensial, kreditor, dan pemerintah. Tahap audit ada 5, yaitu audit pendahuluan. Nah, audit pendahuluan ini memiliki tujuan diantaranya 1. Informasi latar belakang objek, 2. Penelaahan peraturan, ketentuan dan kebijakan, 3. Penentuan objek yang memiliki potensial kelemahan, 4. Menentukan audit sementara. Lalu yang kedua, tahap kedua adalah review dan pengujian pengendalian manajemen. Tahap kedua ini memiliki tujuan diantaranya 1. Menilai efektivitas pengendalian manajemen, 2. Memahami pengendalian yang berlaku, 3. Mengetahui potensi kelemahan aktivitas, yang terakhir adalah mendukung audit sementara dan menjadikannya audit yang sesungguhnya. Lalu tahap ketiga ada audit terinci. Tahap ketiga sendiri memiliki tujuan diantaranya 1. Pengumpulan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. 2. Pengembangan temuan, yaitu keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain dan disajikan dalam kertas kerja audit atau KKA sebagai pendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat. Lalu tahap keempat, pelaporan. Tahap keempat sendiri memiliki tujuan diantaranya 1. Mengkomunikasikan hasil audit tersebut mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi, yaitu pihak yang berkepentingan atau laporan komprehensif, lalu menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Tahap terakhir yaitu tindak lanjut, yaitu memiliki tujuan mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindakan lanjut perbankan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan. Lalu kita akan membahas kerangka permasalahan secara dini. Ada 4, yaitu permasalahan. Permasalahan sendiri terdiri dari penurunan laba, perputaran karyawan tingginya keluhan pelanggan. Lalu ada audit manajemen. Audit manajemen terhubung dengan permasalahan dan kemampuan bersaing. Dengan kemampuan bersaing sendiri lanjut ke kehematan atau ekonomisasi, lalu daya guna, efisiensi, dan hasil guna, efektivitas. Lalu kita akan membahas hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Pertama adalah rencana operasi hasil aktual. Di sini ada input dan output. Di tengah-tengahnya ada proses dan efisiensi. Kita bahas itu dulu. Di input yaitu pengorbanan yang direncanakan, ekonomisasi, dan pengorbanan yang terjadi. Sedangkan pada output terdiri dari tujuan, efektivitas, hasil yang dicapai. Lalu ruang lingkup audit. Audit manajemen memiliki ruang lingkup diantaranya 1. Audit SDM, 2. Audit manajemen lainnya, audit produksi dan operasi, audit pemasaran, audit sistem informasi, audit sistem kepastian kualitas, audit pajak, dan audit manajemen lingkungan. Langkah audit diantaranya yaitu pertama audit pendahuluan. Audit pendahuluan berlari ke pengujian dan review SPR. Dari pengujian kita lanjut ke audit lanjutan, lalu ke pelaporan. Dari pelaporan menuju kembali ke audit pendahuluan serta menuju ke ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, kertas kerja audit. Di sini pertama ada temuan kriteria. Dari ketemuan kriteria dapat
mengambil kesimpulan, berarti kesimpulan audit. Dari kesimpulan audit, dalam kesimpulan audit ini tersedia atau terisi mengenai temuan penyebab dan temuan akibat. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Apabila ada salah kata dan ketidakjelasan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.